Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Kyai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi, kelas B semester 2. Hari ini kita akan melanjutkan paparan terkait dengan materi perkuliahan di mata kuliah metode penelitian pendidikan yang eh, akan lebih banyak mengkaji tentang bagaimana teknik dan cara menyusun proposal penelitian tesis. Dari mulai sekarang harus sudah dipersiapkan terkait dengan rencana penelitian tesis dengan membaca terlebih dahulu pedoman penulisan tesis yang dikeluarkan oleh kampus. Jadi saya minta kepada seluruh mahasiswa untuk dari mulai sekarang silakan komunikasi dengan pihak prodi untuk bagaimana mendapatkan buku pedoman penulisan tesis. Jadi di situ nanti Bapak Ibu akan menemukan bagaimana format yang digunakan oleh kampus kita dalam penulisan proposal tesis. Oke, tidak terlalu lama saya akan menjelaskan. Saya akan coba memulai tahapan bagaimana Anda harusnya melakukan riset awal tentang penyusunan proposal tesis. Jadi kebanyakan di kita problem mahasiswa pada saat eh, diminta untuk bersiap menyusun proposal biasanya akan eh, fokusnya pada saya judulnya apa ya. Biasanya sok bermula dari judul. Kalau masih S1 sih kayaknya hal tersebut boleh jadi terjadi. Tapi kalau sudah S2, maka jangan sampai kalimat itu yang muncul. Harusnya yang Anda lakukan atau yang Anda harus tanyakan adalah masalah apa yang bisa saya kaji untuk saya bisa melakukan penelitian. Jadi kata kuncinya adalah di masalah, bukan di judul. Karena kalau judul nanti bisa berubah-ubah, bahkan mungkin saja antara judul yang Anda pernah baca sebelumnya dengan yang lain-lainnya akan berbeda. Saya akan berikan sebuah gambaran eh, yang terkait dengan eh, bagaimana cara menyusun awal mula menyusun proposal tesis. Saya akan eh, tampilkan slide. Tahap pertama itu adalah Anda harus mengkaji terlebih dahulu hal-hal yang urgent ya dalam penulisan tesis itu apa? Adanya di masalah. Nah, kalau bicara masalah, Kak, kata kuncinya adalah bagaimana saya bisa eh, menyusun masalah itu dengan benar. Sebentar. Hmm, modul. Oke, itu satu buat satu. Saya kopikan modulnya terlebih dahulu. Saya coba share screen, Bapak Ibu. Mohon diperhatikan. Anda akan saya kenalkan dengan beberapa format ya. Pertama ini yang disebut dengan tabel anotasi dalam rangka mengumpulkan terlebih dahulu hasil-hasil riset yang sudah dilakukan orang lain. Kita akan lakukan dulu secara manual, belum dulu secara menggunakan aplikasi. Di sini, nah yang kedua nanti Anda akan diminta untuk
menuangkan apa yang Anda dapatkan dari hasil pengisian tabel anotasi tadi ke research model canvas di sini. Ini hanya satu lembar saja yang bisa Anda tulis, tapi bisa menunjukkan nanti kira-kira ujung-ujungnya mau apa yang akan Anda kaji. Ya. Nah, Anda bisa lihat sini bagaimana langkah-langkah mengajukan judul untuk tesis. Pertama, bahwa dengan pendekatan research canvas ini atau research model canvas, mahasiswa dapat lebih percaya diri dan struktur dalam mengajukan judul skripsi ataupun juga judul tesis, maksudnya ya, judul penelitian di sini pada dosen pembimbing. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, Anda harus menentukan topik. Topiknya apa? Topik itu beda dengan judul. Tentukan topik penelitian yang ingin Anda eksplorasi. Pilih topik yang menarik dan relevan dengan bidang studi. Jadi kalau Anda prodinya PAI, berarti jangan keluar dari ruang lingkup itu. Topik yang tepat akan memberikan arah yang jelas dalam perjalanan penelitian. Jadi jangan sampai keliru menentukan topik. Ya. Kedua adalah tujuan. Anda harus menunjukkan apa tujuan dari penelitiannya. Harus jelas dan terukur. Nanti dalam menunjukkan tujuan pun nanti kita akan coba tunjukkan bagaimana caranya. Tentukan apa yang ingin Anda capai dengan tesis Anda dan sejauh mana kontribusi dari penelitian Anda terhadap bidang tersebut. Lalu yang ketiga adalah menunjukkan adanya gap atau masalahnya. Nah, ini yang akan kita kaji dalam penulisan eh, dengan tabel anotasi, itu dengan adanya gap-nya tadi. Identifikasi masalah atau celah yang ingin Anda jawab atau isi melalui penelitian. Jelaskan mengapa masalah tersebut penting dan relevan untuk diteliti. Ini penting untuk Anda kaji. Jangan sampai tesis yang Anda buat itu melakukan pertama ada istilah eh, bahwa publikasinya itu adalah replikasi. Gitu. Kalau replikasi berarti Anda hanya mengcopy paste saja, menduplikat lah. Ya. Replikasi itu kayak duplikat. Jadi replikasi itu sama dengan duplikasi. Gitu. Kemudian ada lagi yang kedua, ini yang lebih parah itu sebetulnya, yaitu bahwa judul Anda adalah eh, fabrikasi. Nah, fabrikasi. Istilah fabrikasi itu hanya memperbanyak jenis yang sama, tapi sebetulnya tidak ada sesuatu yang baru. Itu fabrikasi. Ada yang ketiga, itu yang ada istilah plagiasi. Kalau plagiasi itu Anda mengambil tesis punya orang, Anda hanya mengganti tempatnya, Anda hanya mengganti nama penulisnya, lalu diakukan milik seorang. Nah, itu plagiasi. Jadi pastikan tidak terjadi replikasi, fabrikasi, dan plagiasi itu untuk penulisan tesis. Maka nanti Anda harus ini nih gap-nya harus jelas masalahnya, sehingga dari gap inilah nanti akan muncul yang kelima ini. Yang istilah lainnya adalah novelty dalam penelitian. Ini novelty ini yang kemudian menjadi pembeda antara apa yang Anda lakukan dengan yang orang lain sudah lakukan dengan topik ataupun juga masalah yang dikaji itu. Nah, lalu yang keempat adalah teori. Teori apa yang dipakai? Setiap masalah yang dikaji pasti harus didasari dari teori dengan eh, kerangka yang jelas. Pilih teori yang relevan dan mendukung pertanyaan dari penelitian Anda. Yang kelimanya novelty, tadi saya sebut novelty itu kebaruan, sehingga dari kebaruan inilah Anda dapat menunjukkan apa kontribusi unik dari penelitian Anda terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau Anda pernah membuat skripsi, di skripsi itu kan ada manfaat penelitian. Ya. Manfaat itu ada dua, ada manfaat teoretis, ada manfaat praktis. Nah, manfaat teoretis itu berbicara tentang apa yang Anda ingin berikan pada pengembangan akademik, keilmuan dari penelitian Anda. Jadi secara teoretik.
Nah, kalau secara praktisnya itu untuk dijadikan mungkin pedoman, untuk sebagai petunjuk arah, ataupun juga modul, ataupun untuk dilakukan secara operasional pada saat hasil riset Anda itu dimanfaatkan oleh orang lain. Hanya biasanya kalau untuk bagian khusus manfaat penelitian, yang bagian praktis itu adalah dapat digunakan secara operasional dalam rangka bla 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 bla, contohnya. Kemudian juga ketika Anda menyusun proposal, pastikan Anda tahu metode apa yang Anda gunakan, metode penelitiannya apa dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian Anda. Kemudian juga Anda bisa harus menjelaskan mengapa metode itu yang dipakai dalam rangka penelitian yang Anda lakukan, sehingga Anda juga tahu bagaimana cara mengumpulkan datanya, ya. Kemudian yang ketujuh adalah dari sini baru masuk judulnya. Jadi sebetulnya kalau untuk judul tadi saya bilang sekali lagi ini berbicara tentang bagaimana judul itu dihasilkan dari setelah Anda mengkaji masalahnya terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan basis Canvas ini, mahasiswa dapat memperjelas ide dan konsep penelitian dalam satu lembar kertas saja. Kemudian ketika mengajukan judul tesis tersebut ke dosen pembimbing, langkah-langkah yang terstruktur ini akan memberikan ruang diskusi dan komunikasi yang efektif antara mahasiswa dengan dosen. Jadi jangan sampai kejadian begini. Ini banyak terjadi kasus ya. Mahasiswa udah dengan pede karena dengan dosen pembimbing atau dengan prodi sudah oke, judulnya seperti ini. Tapi pas sidang babak belur, bahkan judulnya juga diganti. Kenapa itu terjadi? Rata-rata kejadiannya karena pertama, mahasiswanya sendiri tidak mengetahui tentang apa substansi dari tesis yang atau masalah penelitian yang sedang dia kaji. Sehingga dia juga bingung sebetulnya teori apa yang harus saya pakai gitu. Kemudian yang kedua, dia nggak ngerti tujuan dari penelitiannya apa. Karena dengan itu maka yang berkaitan dengan ketiga, metode yang diajukan jadi sudah salah gitu. Jadi banyak keterkaitan persoalan penelitian ini karena ketidakmampuan mahasiswa dalam memberikan argumentasi terhadap pilihan dia tentang masalah yang dia kaji dan judul yang dia ambil. Tuh. Sehingga yang paling penting adalah diskusinya sebetulnya. Dan dosen harus bisa mengarahkan tentang diskusi seperti apa yang bisa membuat mahasiswa itu tercerahkan dengan materi yang disampaikan. Lalu yang terakhir ini yang D-nya, pendekatan ini dengan research Canvas tadi membantu mahasiswa mengatasi ketakutan untuk mengajukan judul tesis dan meningkatkan kepercayaan diri mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas akhir. Jadi saya sering mengatakan pada mahasiswa tingkat akhir itu, walaupun Anda semester 2, sebetulnya waktu Anda cuma 1 tahun lagi. Dan 1 tahun itu harusnya diawali dengan riset sekarang. Bahkan Anda itu harus mengajukan publikasi hasil risetnya dari sekarang. Supaya nanti pada saat Anda lulus, itu tidak ada masalah lagi dengan publikasi sebetulnya. Nah, itu langkah-langkah pertamanya. Di sini riset kampusnya seperti apa? Di sini ada topik, ada masalah, ada tujuan, lalu di bawah tujuan ada metode, kemudian ada kebaruan, ada teori. Tapi ini semua, Bapak Ibu, tidak akan dulu muncul kalau Anda tidak membaca dulu referensi-referensi terkait dengan itu. Ya, seperti ini, saya sampaikan kepada Anda terkait ada format literatur review. Bahasa saya itu adalah dalam rangka Anda bagaimana bisa menganotasi setiap kali referensi yang Anda temukan yang tipe topiknya sama dengan yang ingin Anda kaji. Di sini ada nomor, ada autor, autor itu penulis, year, tahun, ada fokusnya tentang apa, kemudian framework theoretical atau pedagogical frameworknya seperti apa, atau kerangka berpikir secara pedagogik atau teoretiknya seperti apa, lalu ada konteksnya. Di sini konteksnya itu berarti eh, partisipan seperti tempatnya di mana, peserta atau siapa saja yang dijadikan sebagai narasumber, siapa yang dipinta kalau misalkan angket dia berapa orang yang harus mengisi angket dan seterusnya itu ada di dalam konteks.
Kemudian yang keenam, ini kolom keenam adalah methods and data collecting instruments. Di sini Anda menuliskan tentang metode apa yang dipakai oleh si peneliti itu, si penulis itu, kemudian bagaimana cara pengumpulan datanya dan lain-lain. Itu adanya di sini. Lalu finding, temuannya apa ya dari penelitian orang lain itu. Jadi nanti berarti kalau begitu Anda harus mengkaji dari tesis itu berapa banyak. Ini saya berikan answer-answer nih. Berapa banyak referensi penelitian yang harus dikumpulkan, tentu laporan penelitian yang memiliki topik yang sama ya. Di sini kalau untuk sarjana berarti skripsinya dia harus baca 10 sampai 15 buah ya. Kemudian yang kedua, untuk magister standarnya di 15 sampai 25. Jadi kalau saya boleh nyebutin berarti maksimal 25 buah. Itu harus Anda isi ini supaya Anda membaca dulu hasil penelitian orang. Kemudian kalau untuk doktor itu bisa lebih daripada 25 gitu. Nah, semua yang Anda tulis nanti dari tabel anotasi ini itu akan dijadikan sebagai referensi dalam penulisan tesis Anda, dalam penulisan proposal Anda, gitu. Jadi jangan berpikir begini, saya mah rek neangan judul teh yang nu kieu ah. Nah, ulah wakah yang judul nu kieu kalau Anda belum membaca referensi-referensi penelitian yang sejenis yang sudah dilakukan orang lain. Tuparik itu mah berarti jadi hese, lain jadi hese, justru jadi benar gitu loh, ya. Karena di kita tuh pengennya cepat beres, tapi keliru cara berpikirnya gitu. Jadi program Magister ini lahir untuk memperbaiki hal-hal yang sudah Anda lakukan ketika Anda dulu ketika S1 untuk penelitiannya bisa lebih baik lagi. Nah, caranya adalah dengan menggunakan tabel ini. Nah, bagaimana mengaplikasikan tabel ini dan bagaimana caranya? Kita lihat cara berikut. Oke, saya akan perlihatkan kepada Anda. Ini ada apa? Ada beberapa, saya menyebutnya beberapa hasil riset ya. Saya tutup dulu nih. Eh, Kalau Anda mau menggunakan apa sebutnya, eh, karena Anda mau bikin tesis, berarti carilah yang selevel dengan tesis. Itu bagaimana caranya? Pertama, Anda harus menuliskan dulu connectedpapers.com. Connectedpapers.com. Nah, ini. Silakan nanti masuk ke connectedpapers.com ya. Nah, kalau sudah ketemu ini, nah ini harus login dulu nih. Ini baru ya. Ini harus login dulu. Loginnya bisa pakai eh, Google, bisa pakai institusi. Pokoknya bisa ini bisa cepat lah ya mungkin. Nah, nih sudah login nih pakai alamat email saya sendiri. Nah, di sini ada eh, Explore Connected Papers in a Visual Graph. Nanti dia akan menunjukkan kira-kira referensi-referensi apa yang terkait dengan tema Anda. Nah, pasti Anda akan kebingungan, Pak, saya mau tema tentang ini, kira-kira bagaimana? Nah, saya akan coba masuk ke file berikutnya tentang bagaimana caranya menemukan masalah, research gap, dan lain-lainnya. Oke, jurusan Anda adalah pendidikan agama Islam. Maka ketika menggali masalah penelitian dalam PAI, pertama pahami dulu tentang makna dari hakikat penelitian itu apa, masuk ke masalah penelitiannya, ketika melakukan investigasi ilmiah, maka itu harus dilakukan secara terorganisir, sistematik, berbasis data, kritikal, dan objektif. Kritikal itu bahasa kita mah kritis. Kritis itu apa? Kritis itu lain parah ya. Di orang masuk kayak saya kondisinya ker di rumah sakit, ker kritis, kritis parah.
Tapi kritis dalam konteks kritikal itu artinya mendesak, ya, mendesak untuk dilakukan pengkajian untuk ditemukan solusi atau jawabannya. Nah, bagaimana memapping masalah penelitian, Bapak Ibu? Pastikan Anda harus memahami fenomena dari pendidikan agama Islam. Anda harus tahu tentang research gap. Research gap itu berarti gap gap itu kesenjangan. Kesenjangan dalam penelitian. Lalu ada teori gap. Teori yang bisa menyambungkan antara apa yang terjadi itu sehingga menjadi sesuatu yang baru. Nah, itulah yang kemudian harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu nih ketika memapping masalah penelitian. Nah, ketika masalah penelitian itu, Anda harus tahu juga istilahnya bagaimana menyusun nanti di latar belakang. Fenomena PAI itu seperti apa, gap research-nya atau research gap-nya kayak gimana, lalu teori gap-nya seperti apa. Nah, saya ada beberapa link YouTube yang nanti Anda bisa gunakan untuk pedoman dalam rangka menemukan ide atau dan juga novelty penelitian dengan Open Knowledge Maps. Ini ada lagi tadi Connected Papers ya, saya belum praktekkan nih. Kemudian ada juga Open Knowledge Maps. OpenKnowledgeMaps.org. Nah, nih. Nah, dua aplikasi ini bisa digunakan oleh Anda di dalam koneksi internet tentunya untuk nanti Anda menemukan kira-kira topik-topik apa yang bisa saya kaji. Tapi sebelum ke sana, sebelum saya praktekkan juga, Anda harus juga tahu tentang ini. Nih link YouTube-nya ya, ada 3 nih. Nanti saya kirim pada Anda nih kalau Anda butuh, nanti saya kirim. Kemudian di sini ada 5 tips membuat judul penelitian yang menarik. Pertama, membuat judul yang ringkas, jangan terlalu panjang. Ya, bagaimana saya tahu panjang dan pendek, Pak? Judulnya aja belum ketemu, contohnya ya. Apa? Yang kedua, informasi dalam judul harus akurat. Akurat itu artinya memiliki ketepatan dalam informasinya, jadi bukan hoax gitu. Kemudian, ungkapkan keyword atau kata kunci yang menjadi kunci penting dalam penelitian Anda, yang kita sebut dengan istilahnya variabel gitu. Nah, nanti juga banyak pertanyaan biasanya mahasiswa itu. Pak, saya penelitiannya kualitatif atau kuantitatif gitu. Bari tengarti naon kualitatif, naon kualitatif. Biasanya nyaho teh ari kuantitatif mah aya angkaan, make statistik, ari kualitatif mah henteu. Bari eta teh lamun dilanjutkeun deui pertanyaanna. Terus kunaon make milih kualitatif henteu kuantitatif? Ah, pan abdi mah teu tiasa statistik, Pak. Gitu. Nah, jadi jawabannya teh bukan untuk menjawab masalah penelitian, tapi karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pribadi ketika akan lanjut untuk melakukan riset. Nah, ini keliru sekali, ya. Kemudian, ikuti tren penelitian yang sedang aktual, seperti contohnya penggunaan teknologi, moderasi beragama, atau bullying. Nanti akan saya sebutkan di bawahnya, contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Lalu, research gap. Apa itu research gap? Ini mungkin yang baru dengar Anda mungkin tahunya hanya gap dan research ya. Research, penelitian, gap itu kesenjangan. Maksudnya apa kesenjangan dalam penelitian ini? Bapak Ibu, untuk mencari research gap dalam penelitian, khususnya dalam topik pendidikan agama Islam, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Jadi, saya sarankan Anda belajar untuk mengawali dari kegiatan perkuliahan kita untuk menulis tesis dengan cara-cara yang benar. Ulah jadi dukun. Nah, jadi dukun teh. Jadi dukun mah. Jadi orang teh ngahulang terus ayeuna ngirong-ngirong terus nuliskeun we judulna naon. Jadi kayak cenayang ya. Bukan begitu, Pak. Ada tahapan yang secara logik dan sistematis yang harus dilakukan. Pertama, nah ini Bapak Ibu, membaca literatur yang sudah ada. Ini nih. Mulailah dengan membaca jurnal, artikel, tesis, dan buku terkait pendidikan agama Islam yang sudah ada. Perhatikan temuan utama dan arah dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, maka kenapa kemudian balik lagi pada penulisan nanti di sini, di form ini,
itu adalah untuk mencantumkan apa yang sudah Anda baca. Oke. Lalu selanjutnya, yang kedua, identifikasi pokok bahasan yang sering dibahas. Amati pokok-pokok bahasan yang sering muncul dalam literatur yang terkait. Hal ini dapat memberikan petunjuk mengenai area yang sudah dipelajari secara mendalam. Jadi Anda tidak perlu lagi mengkaji hal-hal yang sudah banyak dilakukan orang lain, Anda mengkaji hal-hal yang belum banyak dilakukan orang lain. Itu maksudnya. Kemudian, yang ketiga, pahami tren atau pendekatan terbaru. Analisis tren penelitian terbaru dalam penelitian agama Islam. Apakah ada metode, teori, atau pendekatan baru yang belum banyak dieksplorasi? Itu. Mungkin Anda belum pernah melakukan penelitian kualitatif jenis etnografi, contohnya. Pak, dengarnya juga baru, maksudnya etnografi kayak gimana, Pak? Berarti Anda harus mengkaji dong tentang etnografi itu apa. Di mata kuliah metit diajarkan itu. Kalau misalkan waktu kita terbatas untuk mengkaji itu, banyak sekali referensi yang bisa dibaca. Nah, problemnya sebetulnya bukan pada referensi, tapi dari daya baca dan minat baca dan daya tahan membaca. Itu persoalan. Di kita itu masih rada rada belum apa ya sebutnya, belum terbiasa gitu dengan keharusan membaca dengan benar gitu. Itu problem yang harus diatasi oleh Anda. Kemudian yang keempat, pertimbangkan perspektif baru atau variasi dari pendekatan. Mencari cara baru untuk memeriksa dan memahami tentang pendidikan agama Islam menghasilkan research gap. Misalnya, apakah ada pendekatan multidisipliner yang belum banyak dieksplorasi? Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh judul dan tema penelitian, sorry bukan judul, tema penelitian yang menurut saya ini bisa menarik untuk dikaji. Ya, termasuk yang kelima nih, eksplorasi kondisi kontekstual. Maksudnya apa? Tinjaulah kondisi kontekstual terbaru. Kalau kontekstual berarti sesuatunya baru terjadi atau memang masih aktual gitu. Yang mungkin bisa mempengaruhi terhadap pendidikan agama Islam. Seperti contohnya perubahan kebijakan, sosial, atau budaya. Itu juga menjadi bagian dalam terjadinya kondisi kontekstual dalam pendidikan agama Islam. Lalu, nah ini juga. Ini siapa yang bocor nih suaranya? Tolong di mute aja suaranya nih. Kemudian, yang keenam, perhatikan studi-studi perbandingan. Maksudnya bagaimana? Membandingkan sistem pendidikan agama Islam di berbagai wilayah yang mungkin bisa diidentifikasi adanya kesenjangan dengan pengetahuan. Nanti kita bicarakan di poin bawah ya penjelasan itu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ketika berbicara tentang langkah mendapatkan research gap adalah ini. Fokuslah pada isu-isu kontroversial atau yang kurang diketahui. Tinjau isu-isu yang kontroversial ya atau yang kurang dipahami dalam pendidikan agama Islam. Ini bisa menjadi area di mana penelitian baru dapat memberikan wawasan yang berharga. Nah, pertanyaannya, Pak, saya kan jadi guru di madrasah sanawiyah contohnya. Saya mengajar PAI. Sudah berapa lama? Sudah 20 tahun atau sudah 15 tahun atau sudah 10 tahun. Oke. Nah, pertanyaannya paling sederhana. Kalau saya mau membuat tesis dari pengalaman saya membuat eh, apa mengajar maksudnya PAI bisa nggak? Jawaban saya simpel, bisa. Tapi pertanyaannya, pengalaman apa yang menurut Anda bisa Anda angkat menjadi tema penelitian? Dan apakah tema tentang hal itu sudah banyak dikaji atau tidak? Gitu. Itu juga jadi pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, maka yang harus dilakukan adalah berdiskusi dengan pakar atau sesama peneliti. Nah, paling tidak ngobrol lah dengan dosen. Nanti bisa ngobrol dengan saya. Termasuk Anda bisa cari-cari informasi juga gitu dari internet, dari mungkin dari ChatGPT, mungkin dari Bard, atau mungkin dari Gemini, ya. Itu bisa dilakukan. Kenapa tidak? Berkomunikasi dengan sesama ahli atau peneliti terkait pendidikan agama Islam harus bisa atau dapat membuka wawasan baru mengenai area yang belum banyak atau belum tercakup dengan baik. Anda kan bisa ditanya, Pak, kira-kira yang menarik apa ya di Sukabumi yang bisa saya kaji. Jadi kia
Penelitian itu lain hanya karena saya pengen neliti iya bari ngerti atau itu masalahnya. Tapi Anda juga harus tahu apakah ketika masalah ini dikaji, seberapa banyak orang sudah mengkaji penelitian dengan topik seperti ini. Kemudian, eh, kalau ternyata saya mengkajinya di level bawah, seperti di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama, apakah ini sudah banyak yang mengkaji atau tidak? Kemudian kalaupun sudah ada yang mengkaji di bidang itu, kira-kira apa yang belum dikaji oleh mereka? Kan gitu bisa bisa dicari untuk novel ini. Kemudian yang kesembilan, perhatikan perubahan sosial dan teknologi. Ini penting nih. Faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan sosial, atau perkembangan topik dapat mempengaruhi pendidikan agama Islam. Tinjau apakah ada studi yang mencakup aspek ini. Nah, ini tidak akan bisa Anda kaji kalau Anda tidak banyak membaca referensi. Gitu. Kemudian, nah di sini buat rencana penelitian awal. Seperti setelah mengidentifikasi potensi research gap, buat rencana awal untuk penelitian Anda. Tentukan metodologinya, tujuannya, dan tujuan penelitian Anda. Nah, kita masuk pada tahapan topik aktual apa yang bisa dikaji oleh mahasiswa S2 PAI di INHAS ini untuk bisa dijadikan sebagai topik penelitian di tesisnya. Bapak Ibu bisa lihat sini. Ini beberapa poin ya, poin. Saya menuliskan ada 12 poin yang menurut saya ini adalah topik ide atau ide penelitian untuk PAI. Coba diperhatikan baik-baik. Pertama adalah tentang implikasi teknologi dalam pembelajaran PAI. Ini kalau dikaji Bapak Ibu, ini masih masih bisa digunakan. Tapi jangan yang sederhana gitu. Maksudnya sederhana gimana Pak? Ya cuma pakai PowerPoint sama InFocus aja. Itu mah bukan hanya teknologi paling sederhana sekarang gitu, ya. Jadi tidak begitu greget lah. Nanti seperti apa? Nanti saya akan praktikkan cara-caranya seperti bagaimana. Implikasi teknologi dalam pembelajaran PAI. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi metode pengajaran dan pembelajaran PAI? Apakah ini penting? Ush, saya bilang ini penting banget. Contoh begini, contoh begini. Hari ini rata-rata anak pegang handphone. Anak bisa mencari ustadz siapa yang dia pengen belajar agama ke siapanya. Tema apa yang dia pengen pelajari. Terus kalau gitu, apa tuh fungsi guru kalau begitu? Nah, Anda harus tahu, teknologi itu punya kelemahan. Salah satunya, dia tidak punya perasaan. Berarti, guru harus bisa merasakan bagaimana memberikan arah dan tujuan yang benar agar siswa bisa belajar dengan menggunakan teknologi. Berarti, gurunya sendiri harus ngerti teknologi kalau begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kompetensi digital guru PAI? Lah, kan itu juga kalau dikaji lebih parah lagi. Bahkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan nanti. Mungkin ya, kalau kemudian guru SD, guru PAI sekolah dasar, contoh lah, sekota Sukabumi dilakukan survei tentang kemampuan digital atau kompetensi digitalnya dalam kegiatan pedagogik, dalam kegiatan proses pembelajaran. Itu kira-kira sudah sampai di mana ya? Nah, kan itu bisa dikaji, Pak. Atau Anda juga bisa mengkaji begini. Siapa guru PAI, baik itu SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA, yang memiliki kompetensi digital yang sudah oke. Contoh, ada nih satu guru, dia sudah pernah ikutan lomba, contoh lah, guru berprestasi dalam bidang pengembangan media pembelajaran berbasis IT untuk pelajaran PAI. Nah, Anda bisa mewawancarai dia untuk Anda kaji dalam penelitian. Kalau dalam penelitian kualitatif, itu Anda bisa mengkajinya dengan pendekatan fenomenologi. Jadi banyak mengkaji. Jadi orang yang sudah punya prestasi dan pengalaman. Dengan penelitian itu, nanti Anda bisa memberikan simpulan dan juga temuan dan juga simpulan yang pada akhirnya memberikan rekomendasi. Kan begitu. Ini baru dari sisi teknologi. Jadi bisa berancabang kemana-mana gitu. Jadi temanya harus jelas dulu apa. Topiknya apa dulu. Oke, next.
pendidikan agama Islam dalam konteks multikultural. Nah, ini juga ya belum banyak nih. Tapi memang kalau untuk di Sukabumi relatif rada kurang greget kalau di apa di, di diteliti. Sebabnya pertama rata-rata di Sukabumi itu masyarakatnya homogen, ya. Kalaupun heterogen jenisnya itu paling contoh ya di satu kelas di satu SD contohnya ada berapa siswa dari background orang tua yang berbeda-beda. Sukunya contoh dari Sunda berapa orang, dari Jawa, dari Madura, dari Jawa, Betawi ya, dari Jakarta, kemudian dari Batak, kemudian dari Madura. Nah, kalau ternyata banyak beragam backgroundnya, kemudian Anda lihat apakah mereka memiliki pemahaman PAI yang sama terkait dengan kognisi dia atau praktik amal perbuatan atau apa praktik ibadah mereka dan seterusnya. Terus nanti bagaimana peran guru ketika mengajar di sana? Itu multikultural baru dari sisi budaya. Belum kalau misalkan Anda menemukan kasus lain seperti di dalam satu kelas itu ada non-muslim 2 orang atau 3 orang. Bahkan agamanya juga tidak hanya satu, tapi bisa 2, bisa 3. Nah ini kan juga kan jadi menarik. Bagaimana PAI itu bisa masuk dalam konteks multikultural begitu? Karena apa? Karena masyarakat Indonesia sekarang sudah sangat heterogen. Tapi sekali lagi, persoalan ini sangat tergantung kepada bagaimana di lokasi penelitian itu bisa diteliti. Yang ketiga, ini yang ketiga menurut saya juga menarik kalau mau dikaji, karena ini juga belum banyak dilakukan pengkajian. Apa? Pendidikan inklusif untuk anak dengan berkebutuhan khusus dalam pembelajaran PAI. Kita kan banyak mengkaji yang, maaf ya bahasanya, yang biasa-biasa gitu. Pembelajaran PAI di SD biasa gitu. Tapi Anda pernah tahu nggak bahwa sebetulnya yang namanya anak itu semuanya sama. Dia butuh pendidikan. Makanya ada konsep education for all. Nah, bagaimana dengan kasus inklusi? Anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Ah, Pak, gampang. Masukin aja ke sekolah luar biasa, selesai urusan. Pertanyaannya paling sederhana. Apakah orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu mereka punya pemikiran yang sama masukin ke SLB? SLB juga kan macam-macam bentuknya. Hanya A, B, dan C. Ada tuna apa? Tunarungu, tuna aksara, sama tunanetra, sama tunadaksa ada satu lagi. Tapi yang berkebutuhan khusus itu bentuknya sekarang sudah lebih banyak lagi. Salah satunya anak autis masuknya kemana? Anak autis itu contohnya secara fisik dia biasa-biasa saja, tapi secara psikis ada persoalan di situ. Atau kalau di film terakhir, sebentar saya di laptopnya mau habis baterainya. Atau contohnya untuk inklusi itu yang punya keterbatasan ada yang disebut dengan disleksia. Disleksia itu artinya keterlambatan eh, anak usia tertentu dalam hal membaca, menulis, dan bagaimana menyambungkan antara satu informasi baru dengan informasi yang lama. Nah, itu juga berkaitan dengan kebutuhan khusus untuk anak. Kalau ternyata anak-anak seperti itu dianggap bodoh, itu tidak bisa apa-apa, ya kita keliru. Karena pada hakikatnya tidak ada anak yang memang diciptakan dan dia pengen jadi orang bodoh. Nah, bagaimana juga dengan materi PAI-nya atau pembelajaran PAI-nya untuk pembelajaran begitu? Kan itu belum banyak dikaji. Bagaimana pendidikan PAI, pendidikan agama Islam dapat diakses dan disesuaikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Itu ya. Ini buat mereka yang masih punya kebingungan-kebingungan dengan penelitian-penelitian tentang PAI. Ini jangan lagi ngomong pembelajaran PAI menggunakan metode A ke dengan B terus gitu. Nggak ada gregetnya kalau menurut saya itu. Ya, penelitiannya sebatas tesis mah nggak apa-apa lah. Tapi coba lihat judul topik-topik ini, ya. Yang keempat, ini contohnya pendidikan agama Islam dan pembangunan karakter. Gitu. Bagaimana pendidikan agama Islam dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan moral individu. Ini pun masih walaupun sebetulnya sudah banyak ya yang mengkaji tentang pembangunan karakter ini.
dari kegiatan model ayeuna pramuka, PMR ataupun yang lain-lain. Pokoknya banyak sekali yang kita bisa kaji dari sini. Nanti kita lihat judul-judul seperti ini bagaimana pengembangan-pengembangannya. Lalu nomor 5 nih, pendidikan agama Islam dalam era digital. Nah, ini bagaimana internet dan media sosial mempengaruhi cara pendidikan agama Islam disampaikan atau diterima. Apakah Anda tidak merasa eh, resah gitu dengan kondisi hari ini di mana pendidikan untuk anak itu mereka sangat terganggu sebetulnya dengan informasi yang secara masif datang ke handphonenya. Dan kalau misalkan dia tidak hati-hati, maka semua yang akan dia dapatkan akan dia serap dan dia telan bulat-bulat. Kan ngeri sekali kalau itu terjadi. Ini tentang pendidikan agama Islam dalam era digital. Nanti saya akan ceritakan satu persatu judul-judul ini seperti apa atau bisa jadi topik-topik detailnya seperti apa. Nanti ada di bawahnya nih. Ini kan baru halaman 3 nih ya. Kita sudah 17:20 nih, belum tanya jawab juga ya. Ada lagi evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam. Ah ini tentang evaluasi kurikulum. Lagi sekarang dengan menggunakan kurikulum merdeka. Apakah merdeka itu istilahnya merdeka jadi merdeka tengajar ataukah merdeka budak nate belajar? Nah kan gitu, merdeka itu kan banyak istilahnya. Bagaimana efektivitas kurikulum saat ini dalam mencapai tujuan pendidikan agama Islam? Nah, itu berarti dikaji oleh Anda secara akademik. Kemudian peran orang tua dalam pendidikan agama Islam untuk anak-anak maksudnya. Nih, di kita tuh banyak mereka yang belajar untuk apa ya? Bukan belajar, menikah di usia muda, mereka kemudian punya aktivitas bekerja, mereka punya anak, tapi ketika mereka pada sibuk, anaknya tidak diasuh dan diajari langsung oleh orang tuanya. Karena orang tuanya sibuk, anaknya menjadi apa ya? Menjadi bukan korban ya sebutnya. Jadi dititipkan sama pembantu atau asisten rumah tangga. Nah, bagaimana peran orang tua itu seharusnya? Itu kan di zaman sekarang sangat relevan, ya otentik sekali pernyataan ini. Kasus kemarin pernah terjadi di bulan puasa itu ada ART ya, asisten rumah tangga yang sampai memukul anak yang diasuhnya atau bahkan mungkin lebih parahnya lagi adalah memberikan obat-obatan supaya tidur gitu ya, jadi kasih obat tidur itu banyak terjadi. Sementara orang tuanya cuma bisa cari duit, tapi tidak bisa cari cara mendidiknya seperti apa. Lalu, yang ke-8, pengaruh pendidikan agama Islam terhadap nilai-nilai sosial dan kepedulian sosial. Nah, ini juga menjadi bagian dari cara kita menjelaskan tentang kenapa umat Islam ini kok nilai-nilai sosialnya tidak tinggi ketika berbicara tentang hal-hal yang sangat urgent untuk dibantu. Apakah mereka tidak memahami tentang posisi dia sebagai manusia itu harus memahami tentang Tuhan dan juga manusia yang lain gitu. Atau ini PAI dan pemahaman terhadap pluralisme agama. Ini nih hati-hati. Kita itu banyak terjadi hal-hal yang seperti ini tidak apa tidak masuk pada pemahaman yang benar. Makanya tidak heran kalau kemudian ada orang tua yang begini. Oke, sebelumnya deh Anda pernah dengar cerita beberapa waktu lalu yang viral anaknya Ridwan Kamil melepaskan hijabnya sampai dia bikin status di IG, lalu jadi ramailah perbincangan di media sosial dan lain-lain. Ini sebetulnya ada apa sih yang terjadi di negara kita itu atau di anak sekarang gitu. Kemudian pernah nggak Anda mendengar kisah si Rina Nose, Rina Nose itu eh, yang dia orang Sunda berkiprah di Jakarta jadi komedian tapi dia juga nyanyi. Dia lama jadi sinden di OVJ. Dia pernah pakai jilbab dalam beberapa waktu tapi kemudian dilepas karena gara-gara dia katanya menemukan eh, nilai Islam di Jepang katanya gitu. Terus juga ada si Nikit Nikita Mirzani pernah rame pakai jilbab terus dilepas lagi gitu. Tapi kan persoalannya, ternyata mah artis atau kemudian tong di pikiran. Ini masalahnya bukan masalah artis atau di pikiran tong.
bahwa semua yang mereka lakukan itu ada pemahaman-pemahaman tentang keagamaan yang keliru mungkin dari sisi mayoritas umat Islam. Dan itu adanya dalam pemahaman tentang salah satunya itu dalam pluralisme agama. Itu. Kemudian juga ada pendidikan agama Islam dan pengembangan keterampilan hidup atau life skills. Nah, ini juga bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian-penelitian yang menarik. Lalu analisis terhadap isu-isu kontemporer dalam pendidikan agama Islam. Misalnya pandangan Islam terhadap isu tentang teknologi reproduksi, perubahan iklim, atau hak asasi manusia. Nah, yang terakhir nih, yang ke-12, edukasi tentang gender dalam konteks pendidikan agama Islam. Bagaimana konsep gender dan kesetaraan dalam diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam. Nah, ini memang problem di kita terkait dengan basic keilmuan yang memang perlu untuk ditemukan banyak kajian-kajian yang menarik terkait dengan ini. Bapak Ibu, nah contoh nih masalah bullying. Saya ingin masuk pada kira-kira ini kan ini topik-topik aktual ya. Ini satu tentang bullying. Nih Pak, aspek yang bisa dijadikan apa saja nih saya tuliskan di sini. Saya sudah bantu bagaimana nih. Nah, ini kan apa ya sebutnya konsepnya ya. Nanti bagaimana menerapkannya di lapangan nanti lain lagi dalam pembahasan pengembangan penelitiannya. Tapi ini tema penelitiannya harus tahu dulu tentang masalah teknologi digital. Di sini ada apa aja yang bisa dikerjakan, yang bisa diteliti dalam PAI. Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran PAI. Bagaimana teknologi digital seperti platform pembelajaran online atau aplikasi mobile dapat diterapkan secara efektif dalam proses pengajaran agama Islam. Di sini juga tentang teknologi digital, sama semua tuh. Nanti tinggal dipelajari saja lebih jauh. Bahkan tentang moderasi beragama pun bisa dikaji lagi. Bapak Ibu, bagaimana moderasi beragama harusnya disampaikan di level SD, SMP, SMA, bagaimana habituasi atau kebiasaan yang bisa dilakukan oleh guru kepada siswa agar siswa memiliki karakter atau nilai-nilai moderasi beragama, termasuk bagaimana PAI dalam mencegah radikalisasi dalam pemahaman agama. Ini juga kan hal-hal yang bisa dikaji dengan mendalam Bapak Ibu. Tidak hanya pada persoalan minat, aktivitas, kinerja, gitu mah cetek banget lah gitu ya. Kemudian masalah literasi dan hoax, ya, ini juga bisa dikaji. Bahkan sekarang ada literatur yang bersifat digital. Hal-hal yang nanti terkait dengan digital nanti saya bisa lebih lanjut berbicara ini. Ajaran agama Islam dan etika penggunaan media sosial, contohnya gitu. Tuh, pendidikan agama Islam dan membangun kesadaran terhadap hoax dan manipulasi informasi. Kan ini hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Dan itu terkait dengan PAI-nya, gitu ya. Dan ini banyak lagi yang lain. Ada gerakan literasi sekolah. Ya, ini terhadap apanya? Pemahaman agama Islam jadi disambungkan. Jadi di multidisiplinernya itu karena kita menyambungkannya, merelasikannya dengan gerakan literasi sekolah. Tapi di sini ada pemahaman tentang pemahaman pendidikan agama Islam. Terus banyak lagi contohnya tuh. Ada masalah karakter. Topik-topiknya seperti ini. Implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan agama Islam dan seterusnya. Silakan dibaca. Kemudian masalah rendahnya kompetensi guru PAI di bidang literasi digital. Ini pun bisa ditelaah lebih lanjut, Bapak Ibu. Tuh. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ternyata masalah untuk penelitian itu banyak sekali bisa dikaji. Ya. Saking banyaknya kadang kita bingung, saya nyokot nu mana. Jadi we cicing terus tengah ya kena naon lieur Pak ayeuna geus kumaha we brehna cenah kayak gitu nah teh ya. Padahal eh, semakin banyak alternatif maka dimungkinkan Anda itu bisa melakukannya dengan betul-betul gitu. Karena memahami tentang bagaimana caranya menindaklanjuti masalah-masalah tadi. Oke, jadi tadi saya sudah paparkan tentang pointer-pointer eh, topik apa yang kira-kira bisa dilakukan ya. Sebelum saya lanjut dengan mempraktekkan penggunaan media-media tadi, ada yang mau disampaikan dulu boleh?
Ibu ingin bertanya Pak Dokter? Ya, apa nih? Ya, nyambung dengan yang tadi, menarik sekali yang Bapak Dokter sampaikan Ya. mengenai implikasi teknologi dalam pembelajaran agama Islam, yang Hmm. dimana aktualisasi di masyarakat atau di bidang forum pendidikan itu sangat minim. Nah, ini menarik bagi saya, eh, dan saya ingin sekali mengambil judul tentang kemampuan kompetensi digital dari seorang pendidik, khususnya pendidikan agama Islam. Nah, saya ingin menanyakan banyak sekali tentang referensi-referensi yang belum saya ketahui mengenai bagaimana sih caranya untuk meng-scale up atau menumbuh kembangkan mengenai pendidik-pendidik yang kurang dalam segi kompetensi digitalnya, sehingga yang nantinya mampu eh, dalam dalam seorang pendidik itu ada wisdom metaphors yang baik pula ke depannya. Seperti itu, Pak Oke. Dokter. Terima kasih. Kalau untuk itu jadi bahan penelitian Anda harusnya, bukan hanya ke saya. Gitu, ya. Oke, Pak. Nah, cuma Baik, saya Pak. bisa kasih gambaran kira-kira tahapan apa yang harus dilakukan oleh Anda, ya. Saya coba Oke, Pak. bantu Anda seperti ini. Tolong perhatikan baik-baik. Enaknya pakai laptop ya. Jadi kalau pakai laptop bisa langsung praktik juga nih. Oke. Anda masuk ke tahap awal yang paling sederhana deh. Masuk ke Google Scholar. Oke, masuk googlescholar.com. Apa ini? googlescholar.com. Nah, atau scholar.google.com. Oke. Nah, kemudian di sini Anda tuliskan apa yang akan jadi topik Anda. Tadi kompetensi digital guru PAI. Oke. Sebetulnya pertanyaannya begini. Apa memang ada kompetensi digital guru PAI? Ya gitu. Karena memang kan guru itu punya empat kompetensi nate, ya kompetensi pribadi, kepribadian, sosial, pedagogik, dengan profesional. Kok nggak ada kompetensi digital? Nah, ini mungkin Anda harus tahu dulu kenapa harus ada kompetensi digital. Jadi bisa jadi bahan masukan di sana. Saya tuliskan dulu di sini kompetensi digital guru PAI, oke, atau guru pendidikan agama Islam. Nah, coba dilihat. Oh, ternyata beberapa orang sudah melakukan riset tentang ini. Coba, tapi risetnya tentang apa nih? Oh, profesional guru PAI dalam meningkatkan literasi era digital. Oh, berarti di sini mah peningkatan guru PAI. Oke, lanjut. Kompetensi guru PAI dalam menerapkan kurikulum merdeka berbasis digital. Tuh, pokoknya ada bagian-bagian digitalnya itu jadi menarik gitu. Kemudian transformasi pengawas PAI di era digital. Oh, ini mah pengawas ya, berarti nggak masuk ruang lingkup kita. Kompetensi guru mata pelajaran PAI dalam meningkatkan mutu lulusan. Ini juga nggak masuk karena nggak ada digitalnya. Pengembangan strategi pembelajaran PAI dalam merespon era digital. Nah, ini ada hubungan-hubungannya nih. Walaupun tidak menyebutkan kompetensi digital, tapi di sini bicara tentang bagaimana strategi pembelajaran PAI-nya dalam merespon era digital. Upaya mengembangkan kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama Islam. Enggak, masuk kepemimpinan kamu. Ada lagi pembelajaran berbasis media digital dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI pada sekolah menengah kejuruan. Nah, ini juga bisa masuk nih, ya gitu. Kontribusi penggunaan literasi digital terhadap peningkatan hasil belajar PAI. Nah, ini masuk juga. Nah, gitu-gitu. Ya. Nah, contoh nih. Contoh. Tadi saya kan memperlihatkan ini nih pada anak nih ya. Pak, ini teh harus bentuk apa saja karya ilmiahnya? Apakah harus tesis? Apakah bisa artikel jurnal? Nah, saya minta Anda untuk bisa membedakan mana temuan tesis, mana temuan artikel jurnal. Jadi nanti ini dibagi dua. Dibagi dua. Jadi
Ini contoh yang atas untuk penelitian peneliti tesis lah. Ini buat tesis, ini untuk artikel. Tuh. Sama juga dimasukkan ke dalam sini. Itu. Apanya? Bahan-bahannya. Contohnya nih, tadi saya mengecek ini nih, contoh. Kita masuk, Anda lihat dulu nih. Lihat nih di Google Scholar yang paling gampang dulu saya bilang yang paling gampang di Google Scholar. Ada jurnal Al-Matani. Oh, ini pasti artikel jurnal. Oke. Ini jurnal Nur Gemilang, ini jurnal juga pasti. JT PAM, ini biasanya jurnal juga nih, ada jurnal. Green Pub, ini juga jurnal. Ini jurnal juga, ini jurnal. Rata-rata jurnal. Nah, kalau ditanya, Pak, kenapa sih artikel jurnal kok lebih harus banyak dikaji? Karena artikel jurnal itu biasanya, sekali lagi, itu hasilnya cepat sekali. Jadi yang ditelitinya itu pasti sifatnya up to date gitu. Makanya Anda harus cerdas juga nih ketika dalam mengkaji Google Scholar, ini kan anytime, kapan saja. Nah, pastikan Anda mengcustom atau memfilter temuan nanti penelitiannya itu dengan menggunakan rank ini. Contoh di sini, ambil 5 tahun terakhir deh, berarti 2019 sampai 2024. Oke, kita jangan jauh-jauh 10 tahun deh, udah 5 tahun aja dulu. Kemudian di sini short by date, oke, by date aja. Research, klik. Kalau di filter begini, nanti yang munculnya pun jadi lebih sedikit tuh, ya, lebih sedikit. Tapi lebih fokus jadinya. Seperti ini tahun 2022, masih baru kan penelitiannya. Ini 2023, ini 2024. Tapi yang nanti cari oleh Anda yang relevan dengan penelitian Anda. Tadi kan saya bilang tentang kompetensi digital ya, kompetensi digital guru PAI. Nah, sekarang saya mau cari di luar dulu artikel. Saya mau carinya di Open Knowledge Maps. Nah, ini. Anda tinggal tulis saja ini. Tapi enaknya mungkin kalau saya boleh sampaikan, enaknya pakai bahasa Inggris sih kalau yang beginian. Ya, enaknya ya biar dia juga mencari nanti yang lebih luas lagi. Kalau Anda menggunakan Open Knowledge Maps, maka dia nanti akan mencari secara digital referensi-referensi mana saja yang dikutip atau yang banyak dikaji, mana yang utama, yang banyak dijadikan referensi dan juga eh, orang bermuara penelitian itu di situ gitu, banyak-banyak mengkaji itu. Nah, di sini Anda lihat Open Knowledge Maps. Oke, ini tergantung sinyal internet juga nih. Nah, satu, dua, tiga. Bisa muncul kene. Oke, sambil menunggu ini menghasilkan, kita buka Connected Peoples. Masukkan juga nih kompetensi digital guru PAI. Nah, build a graph, contohnya. Hanya nanti kalau mau ganti nanti pakai bahasa Inggris. Nah, tuh coba lihat. Ini Anda dengan sangat mudah itu mendapatkan referensi kalau sekarang. Ini belum muncul juga. Nah, ini. Tapi Anda lihat dulu poin-poinnya sama nggak dengan yang kita butuhkan, gitu. Di sini ada knowledge map, ada 21 dokumen yang paling relevan yang sesuai dengan database sampai dengan April 2024. Nih, tuh. Competence of Islamic Religious Education Teachers at Junior High School and Junior High School in era mission area. Tapi di dalamnya ada digitalnya. Nah, berarti Anda bisa kaji nih yang beginian. Nanti ada download ini, nanti setelah download, lalu masukkan hasilnya ke sini. Nih, ini tesis. Nah, Pak, kalau tesis gimana carinya? Kalau tesis begini caranya. Sebelum saya lanjutkan ke tesis ya, ini artikel-artikel dulu nih, kebanyakan artikel. Nih, lihat. Anda lihat sini, ada yang gede, ada yang rada kecil, ada yang kecil banget nih ya. Ini maksudnya apa? Ini berarti banyak pengkajian tentang kompetisi digital tuh artikelnya ada sekian. Nah, literasi digital ada sekian, terus begitu. Jumlah-jumlah ini.
Nah, kalau di apa di Connected Papers ini Anda bisa apa tampilkan gambarnya, ya, tampilkan gambarnya. Seperti kalau saya klik ini yang paling atas ini. Nah, posisi ini ada di mana dan sebagai apa? Tuh, bisa ketahuan. Enaknya begini tuh kalau udah digital kayak gini. Ini kalau yang hitam banget berarti orang banyak merujuk referensi ini. Jadi ini yang paling eh, banyak dijadikan referensi. Nih, ini paling hitam karena paling pertama nih juga tahun 2003 juga nih masih apa? Masih sangat-sangat baru. Kalau Anda mau filter bisa di sini. Apakah yang ada PDF-nya, apakah yang hanya open access saja atau yang kode available-nya. Dari 2015 sampai dengan 2003, 5 tahun terakhir, Anda kalau pengen dapat download internet juga, klik aja yang ini nih. Nah, nanti ketika di-apply, maka nanti yang muncul hanya yang ada PDF-nya, supaya Anda bisa baca juga, gitu maksudnya. Bisa download juga, gitu. Nanti dimasukkanlah ke sini nih, ke dalam, ketika sudah dibaca ya, masukkan ke sini. Tahun, tanggalnya, fokusnya tentang apa, teoretika seperti apa. Nah, tapi ini harus harus praktek. Kalau nggak praktek nggak ngerti, ya. Kalau nggak dipraktekkan ya pasti nggak ngerti juga. Tuh, ini baru hanya menggunakan berapa? Dua ya, dua aplikasi nih. Tiga, sorry. Pertama Google Scholar, yang kedua Open Knowledge Maps, yang satu lagi adalah Connected Papers. Ada satu lagi, kalau Anda ingin mendapatkan artikel jurnal, apalagi yang berbasis Scopus, jadi nanti juga saya akan sampaikan, wayahna Anda harus belajar tentang bagaimana untuk mendapatkan referensi yang publikasinya sangat internasional atau memiliki reputasi tinggi lah, gitu, reputasi tinggi. Anda masuknya ke mana? Nah, di sini nih, Anda harus download dulu yang namanya Publish or Perish. Di YouTube banyak sekali yang mengkaji itu. Boleh nanti Anda pelajari di YouTube. Ini saya sudah apa? Sudah siapkan beberapa tulisan untuk Anda silakan nanti ketik. Nih, tulisnya di sini nih. Eh, Tutorial publish or perish. Nah, tuh. Cara mencari jurnal di publish or perish. Nah, itu kan. Cara mencari referensi jurnal 1 menit saja. Download langsung dari publish or perish. Tuh, gitu. Bagaimana Pak caranya? Nah, pokoknya download dari ini. Download aja dulu nanti oleh Anda sendiri. Kemudian nanti praktekkan di sini. Publish or perish. Terus deh. Nah, perish 8, open. Nanti tulis kata kuncinya apa. Nah, sebaiknya kuncinya dalam bahasa Inggris. Karena lebih apa ya? Lebih luas nanti capaiannya. Untuk penerjemahannya, biasakan Anda boleh pakai Google Scholar, tapi bisa juga menggunakan yang lain. Seperti menggunakan link deepl.com, translator. Nah, ini. Contoh, saya mau nulis nih, kompetensi guru PAI. Kalau di bahasa Inggris kan jadi gimana? PAI Teacher Competence. Oke, saya kopikan ini. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu bisa langsung menerjemahkan mah nggak ada masalah ya. Kalau yang berbahasa Inggrisnya masih kene apa belit ya bisa begitu. Nah, yang tadi kita pakai kalau misalkan pakai bahasa Inggris bagi gimana? Tuh, pakai bahasa Inggris. PAI Teacher Competence Concept of Ayuhal Walad Perspective. Tuh ya. Lalu kalau di sini pakai Google Scholar kira-kira gimana nih? Kompetensi digital guru PAI, PAI Teacher Competence. Saya nggak pakai digitalnya ya, sorry. Jadi menerjemahkan kita pakai digital. Kompetensi digital, digital guru PAI. Nah, digital PAI, digital competence PAI teacher. Nah, kok gitu sini? Nah, digital competence PAI teacher. Nah, kita kopikan ini, masukkan ke dalam nih. Apa ini?
Google Scholar. Ada tuh pengaruh teacher digital competence. Tuh tadi mah pakai bahasa Indonesia tekannya Hoan ya. Nah, pakai bahasa Inggris makanya Hoan tuh. Makanya pakai. Tuh ada lagi di proceeding PI Teacher Challenges in Digital Age. Tuh, kompetensi guru PI dalam menerapkan kurikulum merdeka berbasis digital. Tadi Open Knowledge Maps-nya saya mau tambahkan ini ya. Tadi PI digital, saya tambahkan nih pakai bahasa Inggris. Oh, digital competence PI teacher. Kira-kira ada nggak research-research yang juga mengkaji itu? Nah, itu. Tah, kurang lebih begitu tuh. Nah, kalau publish or perish, Bapak Ibu, nih, sudah muncul berapa biji nih? 4. Nanti pastikan Anda bisa mengkajinya dengan menggunakan Scopus. Caranya bagaimana? Ada tutorialnya. Tadi saya sudah bilang tutorial ini nih contoh nih menggunakan publish or perish gimana caranya nanti menggunakan analisis videometrik. Pokoknya di internet, di YouTube banyak banget ilmu-ilmu yang mungkin bisa menambah Anda percaya diri kalau Anda bisa menggunakan itu. Saya tidak di ini di keyword di sini aja di keyword ya. Nih, keyword. Saya batasi tahunnya 2015 sampai 2024, 2019 deh. Nih, search contohnya. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, coba. Kalau di judul kira-kira ada nggak? Dicoba terus sampai ketemu. Tidak nyambung juga. Berarti di sini tidak pakai digital, tapi digital ability atau competence. Digital of apa ya? Hmm, Kita bolak-balik lagi di cobaan. Nggak masalah ya. Nggak ada juga. Oh, saya tidak pakai PAI, tapi Digital Teachers Competence. Tuh, ayo. Anda bisa bayangkan, saya baru 200 aja yang didapatkan dalam satu kali klik. Nanti ini bisa Anda download semuanya, satu persatu bisa, download semua bisa, dimasukkan ke Mendeley, tidak usah lagi harus tulis satu-satu. Tuh, ini luar biasa nih, ya. Ini itu naon mata air sumber tesis Anda. Gitu. Walaupun mungkin harus dibaca lagi satu persatu terkait apakah relevan atau tidak dengan judul Anda. Dan ini bisa mengkaji kalau Scopus itu semua wilayah di dunia. Lihat nih, di Teacher Digital Competence Self Perceptions in Education Students. Apa nggak ada tentang PAI-nya? Baca dulu. Nanti kira-kira kalau untuk PAI nyambungnya nanti di mana? Itu bisa. Developing a digital competence scale for teachers validity and reliability study. Ini berarti kajian tentang validitas dan reliabilitas tentang ini. Tuh, coba. Bapak Ibu ngelihat nggak share yang saya kirim barusan? Halo? Iya, terlihat. Nah, ini bisa sarare itu ditinggalkan sare saya ngomong sorangan pan. Siap, siap. Menyimak, menyimak. Ya, jadi sekarang itu tidak lagi ada cerita Anda tidak bisa menemukan judul penelitian saya itu apa gitu ya. Terlalu terlalu picik lah kalau sekarang itu. Anda gunakan teknologi-teknologi yang tadi saya sebutkan, itu baru sedikit, belum menggunakan AI yang lain. Wah, banyak lagi. Lebih ekstrim lagi. Tapi gunakan tahapan tadi, ya, menggunakan Google Scholars, Connected Papers, kemudian lagi Open Knowledge Maps, lalu Anda gunakan Publish or Perish. Saya pikir itu cukup deh untuk bisa Anda mendapatkan banyak sekali referensi
termasuk nanti menuangkannya dalam, nah ini kalau sudah beres, tuangkan di sini nih. Masukin dulu ke sini. Nah, ke sini masukin. Supaya nanti Anda bisa lihat perbedaannya apa dengan penelitian orang lain. Kemudian Anda sudah melihat seperti apa orang lain melakukan risetnya. Nanti Anda lihat sendiri. Oh, oh Batur teh kebanyakan membahas tentang ini ya. Ah, saya mah nanti mau bahas tentang ini deh. Karena ternyata beda dengan yang sudah-sudah. Di situ Anda sudah menemukan yang namanya research gap. Anda sudah menemukan novelty. Begitu, Ibu Bapak. Halo? Ya, halo. Yuk, sok. Halo. Ya, Sekarang Pak. komentar. Ulah, ya, ini sudah bentar lagi maghrib nih ya. Ini padahal materi 2 jam ini harusnya. Tapi ya, saya kebanyakan harus menyampaikan seperti ini karena memang ini penting masalahnya. Nah, sekarang saya mau dengar komentar dari Anda dulu. Kira-kira setelah tadi mendengar paparan saya, apa yang terlintas dalam benak Anda terkait penyusunan materi masalah penelitian untuk tesis Anda? Gimana? Ada pencerahan sebagai bahan referensi Terus? dan ada motivasi untuk mencoba mencari-cari itu, Pak. Ya, dan itu jadi tugas ya. Nanti saya kirim link ya, saya kirim linknya, saya kirim juga filenya. Silakan Anda baca, Anda buka, lalu Anda praktekkan. Anda mau tema tentang apa? Itu dulu tentukan. Nah, saya minta setiap orang nanti mengirimkan japri ke saya minimal 3 pilihan mana yang mau atau 2 pilihan deh, 2 aja pilihan mah. 2, Anda fokus penelitiannya mau tentang apa? Tuh, bisa maghribnya. Iya, Bapak. Udah ada nih, Pak. Ya, oke. Catat baik-baik, tentukan fokus penelitian Anda 2 buah apa, ya. Lalu setelah itu pilih satu, ya, pilih satu saja. Lalu cari tesis. Nah, kalau mencari tesis gimana? Gampang kok, cari tesis mah tulis di toolbar Google, tulis jadinya tesis, tulis judulnya naon. Nanti bakal banyak ketemu judul-judul seperti itu. Untuk tesis ya, untuk tesis. Jadi begitu ya. Jadi cari tesis sebanyak berapa? 15 deh dulu. Latihan ini latihan. 15 buah. Kemudian artikel jurnal itu 15 buah. Artikel jurnalnya 10 dari luar negeri, berbahasa Inggris maksudnya. Kemudian yang 5 itu yang dalam negeri. Dengan tema yang sama. Tema yang sama. Nanti setelah itu Anda masukkan ke dalam ini. Apa? Link yang tadi saya buat itunya. Apa sebenarnya? Tabel anotasi tadi. Kalau tabel anotasi tadi diisi, nanti Anda tuliskan kira-kira judul Anda mau apa, tema penelitiannya tentang apa. Gitu, Bapak Ibu. Waktunya 5 hari ya. Sebelum hari Jumat harus sudah dikirimkan email saya supaya saya bisa baca dulu kira-kira Anda mengerjakan itu sudah tepat atau belum. Untuk keterangan tugasnya nanti saya kirimkan di grup ya. Begitu. Oke. Karena yang hadir sekarang ada 17 kurangi 3 berarti ada 14 orang. Yang tidak hadirnya ada beberapa orang. Apa sih? Karena kenapa nih? Nggak pada hadir. Ya. Oke. Ini berarti yang hadirnya 1, 2, 3, 4, 5, ya berarti kurangi 2. 17 kurangi 2, 15 orang ya. Tolong bantu PJ-nya atau Kosmanya untuk menuliskan daftar yang hadir dan yang tidak hadir siapa saja. Ya, dikirim di grup. Dan Ya, baik, Pak. silakan nanti tunggu informasi dari saya terkait dengan tugas ini. Demikian. Mudah-mudahan Baik, Pak. pertanyaan apapun boleh tanyakan di grup. Jadi grup itu bukan benda mati ya. Silakan bertanya saja, jangan sampai diam-diam baik gitu ya. Bong-bong lebaran gitu jadi puasa ngomong ya.
Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi